sekaligus para imam masjid dan pandita, pandeta dan romo yang merupakan tokoh panutan di desa dan di wilayahnya. Kami semua atas nama pimpinan daerah menyampaikan rasa hormat kepada Bapak keluarga besar yang hadir pada pagi hari ini. Hadir unsur pemerintahan daerah yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Ketua DPRD, kemudian Kabakesra, ada dari Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, para camat yang berkesempatan hadir dari 9 kecamatan, kita semua yang hadir insya Allah dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada nuansa yang penuh silaturahim dan kekeluargaan di pagi hari ini di Rumah Rakyat Gedung Daerah ini menjadi keharusan bagi kita untuk selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Suasana pandemi yang hampir 2 tahun berjalan, upaya-upaya kita terus tetap laksanakan, baik pencegahan, kemudian pengendalian, bimbingan sampai kepada upaya vaksinasi. Dan pada hari ini kita diberi ruang, waktu, kesempatan, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kabakesra dengan para camat yang hari ini bisa memfasilitasi orang tua kita untuk hadir ke gedung daerah, ketemu pimpinan, ketemu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Ketua DPR. Alhamdulillah kami komplit, dan silaturahim ini tentunya bagian dari kegiatan rutin pemerintah daerah pada masa kepemimpinan saya bersama Pak Wakil Bupati, didukung oleh DPR untuk membuat diskresi, artinya kebijakan memberikan honor kepada para imam dan pemuka agama lainnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan ini adalah rangkaian yang ketiga setelah kita roadshow ya 3 hari yang lalu di Kecamatan Padang Jaya mewakili 3 kecamatan, kemudian posisinya di Kecamatan Ketahun mewakili atau berkumpul 6 kecamatan, dan hari ini ada 9 kecamatan. Dan pertemuan ini tentunya bagian dari rutinitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memberikan insentif kepada para imam masjid. Tadi Pak Kabakesra sudah menyampaikan, ukuran-ukurannya jangan dinilai dari jumlahnya, tetapi paling tidak dari nawaitu, niatnya pemerintah daerah untuk peduli kepada para imam masjid dan pada pemuka agama lainnya, karena Bengkulu Utara ini adalah miniaturnya Indonesia. Tentunya kita raketkan bersama untuk menjadi satu kesatuan. Nah, karena jumlah masjid, jumlah gereja, jumlah pura tidak menutup kemungkinan setiap tahunnya bertambah, yang musola meningkat menjadi masjid, demikian juga sarana ibadah yang lainnya. Ya mohon dimaklumi kalau ada yang tercecer, yang belum terdata, menjadi PR pemerintah daerah melalui Pak Camat untuk periode-periode berikutnya. Berikutnya, kekuatan anggaran pemerintah daerah amat sangat terbatas. 2 hari ini bukan Bupati curhat kepada orang tua. Saya, Pak Wakil Bupati, dan Pak Ibu Ketua DPR ini benar-benar dalam posisi yang amat sangat sulit untuk menatap anggaran tahun 2022. Tapi kami nggak boleh pesimis, kami tetap optimis
bahwa penurunan anggaran karena wabah COVID ini, ransum yang diberikan oleh pemerintah pusat, maksudnya ransum ini jatah anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat diasumsikan di tahun 2022 nanti akan menurun secara signifikan. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya, kompromi kami bertiga nanti bupati, wakil bupati dan unsuran pimpinan, kita tetap punya niatan bahwa tahun 2022 kegiatan seperti ini tetap kita laksanakan atas doa kita bersama. Ini yang saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, bahwa wabah COVID-19 ini kita nggak boleh kendor, nggak boleh teledor, dan nggak boleh menggampangkan. Tentunya upaya-upaya pemerintah dari mulai Februari tahun 2020, sudah hampir 2 tahun ini, sudah masuk November, menjadi upaya-upaya serius pemerintah daerah, dan saya memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat bahwa Kabupaten Bengkulu Utara dalam wabah ini masih terjaga, meskipun pada saat-saat kemarin kita sempat memasuki level 4, level 3, dan alhamdulillah berkat upaya kita mengawinkan artinya memadukan antara protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dengan vaksinasi yang terhitung 31 Oktober kemarin capaian kita sudah mencapai 42%, dan kita sudah turun menjadi level 2 insya Allah. Nah, untuk itu tentunya ini adalah tidak lepas dari peran para ulama, peran para imam masjid, peran para pemuka agama lainnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang namanya vaksinasi menjadi keharusan untuk melindungi diri kita terkait dengan penyebaran corona. Apa manfaatnya vaksinasi? Berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian, dan sudah dipetakan melalui surveinya, ya, protokol kesehatan dengan pakai masker, kemudian menjaga jarak, tidak berkerumpul, dan mencuci tangan, ini akan memberikan efektivitas di atas 75% tidak tertular. Kemudian vaksinasi memberikan efektivitas, posisinya 90% yang terpapar terhindar dari angka kematian, meskipun kematian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namanya kita sebagai umat tentunya berikhtiar untuk mencegah dan memelihara kesehatan ini. Nah, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi konsentrasi yang amat tinggi, menjadi prioritas yang paling utama, karena hukum tertinggi adalah kesehatan rakyat. Sehingga kerja-kerja kami di pemerintahan dalam 2 tahun ini adalah fokus kepada pengendalian dan pencegahan COVID-19. Sampai saya kadang-kadang mikir, Pak Imam, ya, saya dan Pak Wabub serta Ibu Ketua ini bisa mendapat gelar Bupati dan Wakil Bupati COVID. Tentunya gelar ini tidak enak. Karena gelar ini tidak enak, bagaimana kita secepatnya untuk mengendalikan COVID dan memutuskan rantai COVID ini, sambil sembari semua berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut wabah ini dari Bengkulu Utara, dari muka bumi ini. Betul? Nah, yang paling penting, para pemuka agama yang menjadi tokoh panutan ini bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa ibadah sudah boleh, harus dengan protokol kesehatan dan sudah divaksin, ya. Pesta resepsi boleh, tapi harus dipakai protokol kesehatan dan divaksin. Kemudian pengajian, oke, harus protokol kesehatan dan divaksin. Izin Pak Wakil Bupati dan Ibu Ketua, kalau hari ini saya minta testimoni satu, nggak saya tunjuk, yang maju ke depan untuk menyampaikan seolah-olah sebagai bupati lah, menghimbau kepada masyarakat Bengkulu Utara atas nama ulama agar kita ayo berbondong-bondong mengikuti vaksinasi, baik anak kita yang sekolah
harus ditepis berita-berita hoak itu bahwa vaksinasi itu tidak bermanfaat. Monggo, ayo silakan, langsung saja. Ayo, yang mewakili satu saja. Karena kan kita bicara dialog dua arah ini lebih bagus daripada bupatinya yang nyerocos ngomong saja. Betul? Betul, alhamdulillah. Nggak usah lama-lama, sebentar saja nggak masalah. Ini kabar Kominfo, ini ajang sosialisasi ini, yang ngomong ini mewakili imam dari 820 masjid yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Beri tepuk tangan dulu. Silakan Pak. Atas nama ulama dan imam masjid se-Kabupaten Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati dan Ibu Ketua DPR, Bapak Camat dan seluruh jajaran pemerintahan Pemda Kabupaten Bengkulu Utara, dan Bapak Imam serta seluruh hadirin yang kami banggakan. Bahwasanya testimoni dari kami, awalnya kami juga takut untuk vaksin karena berita-berita yang banyak selama ini. Ternyata saya dengan memberanikan diri vaksin pertama tanggal 28 September. Ini udah vaksin kedua? Kedua. Tepuk tangan. Jadi ketika tadi belum dikenalkan imam masjid mana? Maaf. Kami namanya Muhammad Lingga Guci, imam masjid Baitul Hikmah Tegal Sari dekat Perumnas. Iya. Jadi saya tahu Ibu Ketua DPR nanti mau impak di sana. Ya kan? Jadi awalnya kami diperintahkan untuk mengumumkan vaksin dari masjid. Iya. Tentu tidak elok kalau imamnya belum vaksin, masa mengimbau masyarakatnya untuk vaksin. Jadi ini udah vaksin semua, tunjuk tangan yang udah vaksin semua. Waduh, hampir 90% Pak Wabub. Ya, terus. Ternyata setelah vaksin pertama menyambung tadi, kita sehat-sehat saja, tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian tanggal 28 Oktober kemarin kita vaksin yang kedua, juga masih was-was juga. Ternyata aman-aman saja, alhamdulillah. Ternyata apa yang disampaikan selama ini ternyata tidak benar, bahwa tidak ada berdampak negatif terhadap tubuh kita. Karena memang kita sudah ditanya penyakitnya apa dan segala macamnya. Ternyata kita diizinkan untuk ikut vaksin dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat-sehat saja. Dan mudah-mudahan seluruh kita yang sudah divaksin mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja Bapak Bupati. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Baik, Bapak-bapak imam sekalian dan pemuka agama. Jadi kalau sudah pemikiran narasinya ini sudah nyambung, kesepakatan dan kesepahaman bersamanya sudah matching bersatu, tidak ada Pak Kabakesra pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, dan semua juga atas doa kita dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, hari ini adalah roadshow yang terakhir di gedung daerah ini. Ya, seyogianya saya bersama unsur pimpinan lainnya ingin menjamu makan secara prasmanan, tetapi karena kita masih dalam protokol kesehatan, untuk itu ya apa yang kami inginkan dikemas dalam bentuk bahasanya Pak Camat ini take away, dibawa untuk bisa menjadi bekal dibawa pulang. Kemudian tadi Pak Kabakesra sudah menyampaikan ini
4 bulan ya Pak, 4 bulan. Mungkin ada yang bertanya, kok harus dipotong, nggak utuh, ya kan? Tapi karena memang ini aturan, periode-periode sebelumnya tidak dipotong pajak, bagian keuangan Bupati mendapat teguran dari BPK dan menjadi TGR yang harus dikembalikan karena memang harus dipotong pajak. Ikhlas ya, karena itu memang ada tujuan untuk semua. Dan ini penting saya jelaskan bahwa apa yang diberikan nanti juga ada yang mungkin yang belum membuat nomor rekening dibayar langsung, yang sudah buat rekening ditransferkan. Pesan saya ke Pak Camat, dievaluasi nanti kalau memang masih ada yang tercecer, tapi benar-benar kenyataan sesuai dengan yang ada terkait dengan pertambahan masjid yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Sama-sama dari Pak Al-Saroni tadi sudah menyampaikan bahwa kita berdoa agar kami selaku pengemban amanah di Kabupaten Bengkulu Utara mengharapkan doa terus-menerus akan diberikan kekuatan, kesehatan, sekaligus juga dibaguskan akhir dari semua urusan dan dimudahkan urusan untuk memimpin masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Dan wabah ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan kita menjadi normal kembali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.